Tapi kenapa keadilan selalu jadi buronan? Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi diikuti oleh sekitar 1.500 peserta. Jumat siang, ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan Bundaran HI. Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk dan bendera. 6.500 aparat TNI dan polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Sistem buka tutup jalan sempat diberlakukan secara situasional untuk mengantisipasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Sebelumnya, mahasiswa UI sempat tertahan di Jalan Sudirman di bawah Simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Namun aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan tersebut. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju ke Bundaran HI. Demo sempat memanas saat mahasiswa dengan aparat saling dorong. Masa aksi berupaya menerobos barikade untuk melanjutkan long march menuju Bundaran HI. Meski memanas, kedua pihak berupaya agar situasi tidak semakin ricuh. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, 6.500 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan di sejumlah titik. Sementara itu, pemirsa, masa unjuk rasa akhirnya membubarkan diri secara bertahap meninggalkan lokasi dengan tertib di bawah pengawalan petugas. Demonstran sempat menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan yang belum terpenuhi. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan buruh juga terjadi di kantor DPRD Lampung Selatan dan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi lantaran masa kecewa karena tak kunjung ditemui wakil rakyat hingga menerobos masuk dan menyebabkan pagar kantor DPRD jebol. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Masa aksi merangsek gerbang kantor DPRD Lampung Selatan lantaran mereka kecewa tidak ada anggota dewan yang menemui para demonstran. Dalam operasinya, ratusan buruh menuding manajemen PT Oasis Wood Industry yang disebut sebagai perusahaan bermodal asing asal China telah melanggar berbagai hak pekerja. Massa juga menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tanpa prosedur yang jelas. Bahkan sejumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja justru dipecat dari perusahaan. Dari awal perekrutannya tidak sesuai prosedur, makanya adanya pemecatan yang seenaknya atau sepihak dari perusahaan. Terus dari gaji kita yang nggak sesuai, jam kerja kita yang nggak sesuai, sama tanggal merah, hari libur kita nggak dibayar lembur. Seharusnya yang kan dibayar lembur 2 kali lipat tuh. Terus nggak ada K3 di sana, K3 kan kita nggak ada sama sekali. Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja bukannya dikasih kompensasi, malah dipecat sama perusahaan. Dalam aksinya, massa tak hanya mempertanyakan soal kesejahteraan pekerja, namun juga legalitas operasional perusahaan. Ini K3 keselamatan ini membahayakan para pekerja. Dan yang keempat, ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus turun. Ini diduga limbah itu dibuang di kali, di sungai. Bahwasanya ada pencemaran lingkungan hidup. Ini membahayakan terkait lingkungan hidup. Khususnya di Desa Sukabanjar. Ini bentuk-bentuk penjoliman. Bagaimana? Harusnya Komisi 4 lebih peka daripada masyarakat. Ratusan buruh menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka dan mengancam menggelar aksi yang lebih besar apabila pemerintah daerah maupun pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka suarakan. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Bupati Sika melarikan diri saat didemo emak-emak terkait penertiban pedagang di gedung DPRD Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, aksi kejar-kejaran sempat terjadi saat Bupati meninggalkan gedung melalui pintu belakang.
Sambil berteriak emosi, sejumlah ibu-ibu pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago yang berada di kantor DPRD Sika. Tahu dirinya jadi buruan ibu-ibu pedagang, Bupati Sika melarikan diri melalui pintu belakang. Tahu buruannya sudah kabur, pedagang pasar Alok pun hanya bisa berteriak mengungkapkan kekecewaannya. Padahal, aksi spontan pedagang ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan serta menolak upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang mengaku saat penertiban, petugas merusak barang dagangannya senilai puluhan juta rupiah. Semua hancur di sana, no. Hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Siapa yang kasih rusak? Yang kasih rusak pegawai pasar, kepala pasar, Pol PT sudah diperintah semua kasih rusak ban. Sementara itu, Bupati mengelak dirinya melarikan diri. Ia pergi lantaran harus menghadiri agenda lain yang berdekatan dengan waktu rapat dengar pendapat di DPRD. Saya itu tidak melarikan diri, tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini. Kita ada kepala BPJS, ada kepala dinas DPRD, kita menyerahkan secara resmi hari ini kegiatan yang sudah kita undang. Silakan nanti, silakan mau besok atau lusa atau hari Senin mau ketemu saya silakan. Rujak juga silakan bertemu saya di Rujak pun saya terbuka. Usai gagal bertemu Bupati, pedagang lalu diterima DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, untuk mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Bupati yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kota Makassar, Sulawesi Selatan dirasakan dengan aksi teror panah oleh anggota geng motor. 2 pemotor menjadi korban akibat aksi tersebut. Inilah video amatir yang direkam pengguna jalan dari atas jembatan flyover Makassar. Sekelompok geng motor melakukan aksi teror panah dan menyerang secara acak. Akibatnya, 2 pemotor yang sedang melintas di depan kantor Kejaksaan Tinggi menjadi korban serangan. Kejadian berawal saat korban diadang oleh 2 pelaku berboncengan sepeda motor dan menyerang korban dengan panah. Korban yang terkejut sempat terjatuh dan melarikan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi. Kedua pelaku kemudian merusak sepeda motor milik korban. Aparat yang tiba di lokasi sempat mengejar pelaku namun keduanya melarikan diri. Sementara itu 2 korban terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kini ditangani Polsek Panakukang guna menangkap pelaku serta mengungkap motif dari serangan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 13 anggota geng motor yang menganiaya dan membegal warga kota Tangerang, Banten. Ya, dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan atribut geng motor. Sekelompok geng motor menyerang warga yang melintas dengan senjata tajam di Jati Uwung, kota Tangerang, Banten. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain menganiaya, para pelaku juga merampas harta benda milik korban. Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Jati Uwung menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran. Di sini, polisi menangkap 13 anggota geng motor yang 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor. Motifnya adalah mereka hanya cuman untuk membesarkan nama kelompoknya. Ya, setelah namanya terkenal, ya dia harus besar. Lanjut, dia selain membacok, mereka juga merampas barang-barang milik korban. Nah, ini yang kita kejar terus. Sampai dengan ini kami kembangkan terus. Polisi masih memburu 1 pelaku penganiayaan yang melarikan diri saat digerebek. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Seorang atlet menembak berusia 15 tahun di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya. Modus pelaku dengan memberi hukuman kepada korban lalu mengajak korban ke sebuah hotel. DP, atlet menembak berusia 15 tahun ini diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya di lingkungan Perbakin, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku JL diduga melakukan aksi bejatnya sebanyak 6 kali, yakni dengan menyentuh area privat tubuh korban saat latihan. Kemudian saat korban dianggap tidak berlatih sesuai standar, korban dihukum dengan diajak ke sebuah hotel dan dipaksa berhubungan seksual. Namun korban melawan dan melarikan diri lalu melapor ke keluarganya. Perbuatannya, bagaimanapun bentuk hukumannya, sesalah apapun tentunya tidak boleh menyentuh fisik, apalagi kepada bagian-bagian intim anak-anak yang masih di bawah umur. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana terkait dengan mental dari anak tersebut. Tentu akan terjadi guncangan yang juga akan mengakibatkan dampak negatif secara jangka panjang. Jadi saya mohon agar aparat penegak hukum bertindak secara cepat. Pelaku kini telah dipecat dari Persatuan Menembak dan Berburu seluruh Indonesia dan menjalani pemeriksaan intensif polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita ditemukan tewas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Satu korban luka parah di bagian leher, sementara korban lain tewas di dalam sumur. Warga Desa Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dikagetkan dengan penemuan 2 wanita tewas di sebuah rumah. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi kejadian mengevakuasi seorang korban berinisial K berusia 81 tahun yang tewas di dalam sumur. Evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran kondisi sumur yang sempit serta dalam. Dengan menggunakan tali dan katrol, petugas berhasil mengevakuasi korban. Sementara seorang korban lainnya merupakan seorang wanita muda. Ia tewas dengan luka parah di bagian leher. Warga mengaku heran lansia tersebut diketahui hidup sendirian di rumahnya. Tiba-tiba ditemukan tewas bersama wanita muda yang tidak dikenal. Warga juga mengaku menemukan cucu korban di lokasi dan kabur saat ditanya warga. Diduga cucu korban berinisial D merupakan pelaku pembunuhan. Polisi masih menyelidiki motif dan memburu pelaku pembunuhan. Kedua korban tewas dievakuasi petugas ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto untuk menjalani otopsi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah selebritas diperiksa terkait kasus penipuan travel Hanania Group. Ya, tidak hanya Paula, Polda Metro Jaya juga memeriksa komika Pras Teguh. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus penipuan travel Hanania Group Kamis pagi. Kepada media, Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Paula juga tegaskan dirinya tidak mengenal sama sekali pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Tidak hanya Paula, komika sekaligus podcaster Pras Teguh juga diperiksa. Dalam pemeriksaan, Pras Teguh mengaku mendapat diskon saat umroh melalui Hanania Group pada Februari 2026 lalu. Kita berangkat sebanyak 24 orang. 24 orang, dan karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh ini mencuat setelah sekitar 1.500 jemaah gagal berangkat. Polisi telah menetapkan pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran, sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, tidak kuat menanjak dan mengalami slip persneling, truk kontainer bermuatan limbah kertas daur ulang terguling saat melintas di atas flyover Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kondisi truk yang melintang di atas flyover membuat arus lalu lintas macet. Dari pantauan udara terlihat truk kontainer yang membawa limbah kertas daur ulang terguling saat melintas di atas flyover Kranji, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Kondisi truk yang melintang di tengah jalan membuat kemacetan yang cukup panjang dari arah Kota Bekasi maupun dari arah Jakarta. Diduga truk terguling akibat tidak kuat menanjak lantaran memuat terlalu banyak beban, hingga truk mengalami slip persneling saat menanjak di atas flyover. Pada saat kejadian, kondisi jalan tidak terlalu padat sehingga truk yang terguling tidak mengenai kendaraan lain. Ya awalnya kan nanjak, slip giginya. Slip gigi, sempat mundur. Mundur. Juga nggak kerem. Nggak kerem. Jarak dari atas sampai akhirnya mundur ya lumayan jauh nggak? Ya lumayan, dari tiang yang berapa itu udah jauh. Jauh. Baliknya kan sini. Isi apa sih bang muatannya? Isi apa? Sampah. Sampah. Sampah kertas. Oh, bekas cacakan itu. Buat didaur ulang. Untuk mengurai kemacetan yang panjang, petugas kepolisian langsung mengalihkan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jalan Pangeran Jayakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Bribtu Eklesia. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih data dan selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada hari weekend ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni di jalur arteri pada pagi hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya pada pagi hari ini. Dari pukul 3 pagi hingga pukul 7.30 tadi memang ada sedikit penyempitan jalur dikarenakan adanya BTN Jakarta International Marathon ataupun Jakim 2026. Namun saat ini jalur sudah kembali normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan Jakarta International Marathon 2026 masih dilaksanakan juga besok. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara segera mencari rute alternatif sesuai dengan tujuan Anda agar tidak terjadi ketersendatan ataupun kepadatan kendaraan di penyempitan ataupun penutupan jalur. Dan untuk di jalur dalam tol dalam kota pada pagi hari ini juga tampak cukup kondusif lancar dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Senayan maupun arah sebaliknya. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalur tol, pastikan di tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 203 kasus laka lantas yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat dan 138 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Nata dan juga Safa. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pangkalan armada kelima Angkatan Laut di Amerika Serikat di Bahrain hancur diserang Iran. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, Iran melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Serangan tersebut memicu kerusakan di kawasan permukiman dan meningkatkan ketegangan antara Teheran dan Washington. Iran melancarkan serangan pesawat nirawak ke pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain pada Kamis waktu setempat. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan rudal Amerika Serikat yang diklaim menyasar fasilitas rekreasi, kompleks produksi, dan kawasan dekat barak militer di Karaj serta Nazarabad, Iran. Garda Revolusi Iran menyebut sedikitnya 18 lokasi militer Amerika Serikat menjadi target serangan balasan. Di antaranya Pangkalan Udara Ali Al-Salem, Ahmad Al-Jaber, dan Sheikh Isa di Bahrain. Sementara itu, otoritas Bahrain mengeluarkan peringatan serangan udara dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menuju lokasi aman terdekat. Akibat serangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan sejumlah kendaraan dan rumah warga di Manama serta Hamad Town mengalami kerusakan. Pemirsa, media Iran merilis citra satelit pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain yang hancur diserang Iran. Citra satelit menunjukkan pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain, Sheikh Isa, hancur. Pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain ini hancur setelah diserang rudal balistik dan pesawat nirawak Iran. Selain Bahrain, Iran juga sebelumnya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Ya, pencegatan drone Iran di atas wilayah Bahrain menyebabkan kerusakan di kawasan permukiman. Seorang anak dilaporkan mengalami luka akibat terkena puing-puing bangunan. Pemerintah Bahrain menayangkan rekaman kondisi pasca pencegatan dan penghancuran drone Iran di atas Manama dan Hamad Town. Sebelumnya, drone Iran melintas di atas wilayah Bahrain yang kemudian berhasil dicegat. Sejumlah bangunan rusak serta puing-puing berserakan di area pemukiman. Mobil-mobil milik warga yang terparkir di depan rumah pun rusak parah, bahkan tak sedikit yang hangus terbakar. Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan seorang anak perempuan mengalami luka akibat terkena puing-puing bangunan. Korban kini tengah mendapatkan perawatan medis. Otoritas setempat juga berusaha untuk memadamkan api yang masih berkobar di sejumlah titik. Sebuah rekaman memperlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Ya, rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah dealer mobil. Iran merilis rekaman yang memperlihatkan momen ledakan yang diklaim terjadi saat operasi militer Amerika Serikat untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Menurut keterangan Iran, rekaman tersebut berasal dari kamera pengawas sebuah dealer mobil di Teheran. Dalam rekaman tersebut, terlihat kilatan cahaya yang diikuti guncangan yang memengaruhi area sekitar. Tampak warga yang berada di dalam toko maupun di jalanan panik berlarian menyelamatkan diri. Tak berselang lama, ledakan terjadi hingga menyebabkan guncangan keras. Akibatnya, ruangan tersebut hancur berantakan. Kondisi di luar dealer mobil pun tampak tidak kondusif. Namun belum ada laporan resmi terkait jumlah korban dan kerugian akibat serangan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Ya, Trump juga isyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan Iran akan tercapai.
Amerika Serikat batal menyerang Iran habis-habisan. Batalnya serangan ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial miliknya Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Serangan dan pemboman pun dibatalkan. Tak hanya itu, Trump juga menyebut Iran setujui seluruh poin perdamaian yang diajukan Amerika Serikat, salah satunya terkait nuklir. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a very big thing. Sementara itu, Trump memastikan meski serangan dihentikan, namun blokade pelabuhan Iran masih berlaku. Iran pun masih melarang kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Amerika Serikat klaim perang dengan Iran telah berakhir. Ya, kesepakatan damai akan segera ditandatangani di Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan besar dengan Iran telah tercapai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump mengatakan dokumen kesepakatan itu sedang diselesaikan dan diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Dokumen ini kemungkinan akan diteken di Eropa. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah Trump berjanji akan melancarkan serangan baru ke Iran usai kedua negara kembali panas dalam sepekan terakhir. Trump mengatakan pihak penandatangan dari Amerika Serikat nantinya akan diwakili Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. Trump juga meyakini kesepakatan ini telah disetujui pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini. Sebab Iran menurutnya sudah mengalami kekalahan telak sehingga akan setuju untuk tidak pernah memiliki atau memproduksi senjata nuklir, syarat negosiasi yang selama ini didorong Amerika Serikat. Trump juga mengatakan Selat Hormuz, jalur vital yang baru-baru ini diklaim ditutup lagi oleh Iran, akan dibuka setelah kesepakatan ditandatangani. Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Ya, media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly.
You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Ya, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas pelayaran internasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. CENTCOM mengumumkan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk aktivitas transit kapal komersial. Jalur pelayaran aman juga telah disiapkan bagi kapal-kapal yang melintas. Menurut CENTCOM, ratusan kapal telah melintasi Selat Hormuz dalam 2 bulan terakhir. Militer Amerika Serikat juga menyatakan pasukannya berada dalam posisi siaga untuk menghadapi potensi ancaman keamanan di kawasan. Dalam pernyataan tertulisnya, CENTCOM juga menegaskan bahwa Iran tidak menguasai Selat Hormuz. Sebuah kapal tanker minyak diserang Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Ya, penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal tersebut diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Kepulan asap tebal membumbung dari badan kapal tanker di perairan Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Bahkan kapten kapal menghubungi otoritas Iran untuk meminta bantuan dan perlindungan. Sementara otoritas tempat masih terus memantau kondisi kapal dan perkembangan di lokasi kejadian. Regarding your vessel. So they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. Okay. Sinas Port Control. Situasi di kawasan Timur Tengah memanas membuat insiden ini menjadi sorotan dunia. Sementara penyebab pasti insiden kapal tanker terbakar masih dalam penyelidikan. Pemirsa, pemerintah India mengecam serangan ke kapal tanker minyak. Kecaman diberikan karena 3 dari awak kapal tersebut adalah warga India. High importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability. Ya, sebelumnya pasukan militer Amerika Serikat juga menyerang sebuah kapal tanker minyak di perairan Oman. Ya, serangan tersebut menewaskan 3 pelaut India.
Serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Teluk Oman dilaporkan menewaskan 3 pelaut India. Militer AS menargetkan kapal tanker MT Setbelo karena dianggap melanggar blokade AS di pelabuhan Iran. Akibatnya, seorang pelaut India, Shivanan Chaurasia, dikabarkan tewas bersama 2 pelaut India lainnya. Keluarga dan kerabat korban pelaut India tersebut mengalami duka mendalam atas kematiannya. Shivanan diketahui merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. कब गए थे यहाँ से? के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भाई। क्या बताया बाप से वो? बतावे ना कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ। क्या अभी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना ये मिलल बा कि क्या काला भैया ने कम मिलल मार गए बना कि क्या बता। Sebanyak 24 pelaut India berhasil dievakuasi usai militer Amerika Serikat menyerang kapal tanker minyak di Teluk Oman. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang dituding mengangkut minyak Iran merupakan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kapal yang membawa awak kapal dari India. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Pasukan Zionis Israel melakukan serangan udara terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. IDF menyerang sekitar 310 target dan membunuh 80 pejuang Hizbullah. Selain membunuh pejuang Hizbullah, serangan udara Israel juga menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan ini merupakan menghilangkan ancaman terhadap warga pendudukan Israel dan pasukan Zionis Israel yang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan Zionis Israel melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pasukan Zionis Israel beroperasi pada malam hari untuk menembus pertahanan Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada operasi darat ini, pasukan Zionis Israel dibantu dengan dukungan serangan udara yang menewaskan 80 pejuang Hizbullah. Pemirsa, drone milik Israel dilaporkan jatuh di langit lembah Beka, Lebanon. Ya, drone diduga ditembak jatuh oleh kelompok pejuang Hizbullah. Rekaman video menunjukkan momen saat drone milik Israel ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Kejadian tersebut terlihat terjadi di langit lembah Beka, Lebanon. Diketahui militer Israel memiliki beberapa jenis drone seperti drone Hermes 45, Searcher Mk2, dan Heron. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya dampak dari insiden tersebut. Pasukan militer Israel menemukan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Ya, terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah pada pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Ridge di Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone menyusuri terowongan tersebut, namun terhenti saat terdengar suara tembakan dari dalam. Terowongan pejuang Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik. Serangan udara Israel menargetkan sebuah bangunan di sekitar rumah sakit Hiram di kota Tyre, Lebanon Selatan.
Israel juga menggempur wilayah lainnya di Lebanon Selatan. Zionis Israel terus menggempur sejumlah kota dan desa di Lebanon Selatan. Kali ini militer Israel melakukan serangan udara yang menghantam bangunan di sekitar rumah sakit Hiram di kota Tyre, Lebanon Selatan. Ini merupakan serangan yang kesekian kalinya yang dilancarkan Zionis Israel ke lokasi ini. Sebelumnya, Israel juga menyerang lokasi tersebut pada 1 Juni lalu. Selain di kota Tyre, Israel juga melancarkan serangan di sekitar kota Blat, Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim bahwa serangan di wilayah Lebanon Selatan menargetkan pusat komando kelompok Hizbullah. Serangan juga dilakukan di saat masih berlakunya perjanjian gencatan senjata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, KPK geledah ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas Bupati nonaktif Edison. Ya, sebelumnya Bupati Muara Enim nonaktif Edison telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus. KPK menurunkan 2 tim untuk menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas Bupati, dan rumah sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang kerja Bupati Muara Enim, KPK membuat 3 kotak kardus dan beberapa koper. Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah dinas Edison selaku mantan Bupati Muara Enim. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang. Selain Edison, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung tetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik kantongi 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki Kejagung. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK
untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Somantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDya mengatakan bahwa masyarakat mampu tidak akan lagi mendapatkan MBG. Ya, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Ya. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Iya, iya. Mohon maaf, Bu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan, Mas. Dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini gitu. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya itu terus kemudian iya itu kan seneng banget itu yang dibahas apa lagi gimana, Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum katanya besok sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo CS menolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah. Ya, Roy sebut hingga kini Roy Suryo dan 4 tersangka lainnya belum menerima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Walaupun Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus ijazah palsu Jokowi, namun Roy Suryo CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, hingga saat ini bersama dengan 4 tersangka lainnya, dirinya sama-sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dari Kejati DKI Jakarta. Roy juga menyebut bahwa status P21 atau berkas perkara lengkap tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan, tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi terpaksa umumkan status P21 karena terpaksa. Jelas ya, clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini
sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung kejaksaan. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa tegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan ganggu perekonomian nasional. Ya, pemerintah menjamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbayudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi gimana sih, Pak? Hitungan Kemenkyu, Pak. Udah ada berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada mau ngelihat My Pertamina nih mau pindah. Kita belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Ya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Zulhas juga menyatakan terdapat pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun per bulan. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar Rp6 juta per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih
1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T. Pemirsa, konser rohani bertajuk Tehillim, The Heart of Worship, sukses digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ya, konser yang menggabungkan musik, narasi, dan visual sinematik dalam satu kesatuan yang imersif dan menyentuh hati ini diprakarsai oleh Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Mengambil nama dari bahasa Ibrani yang berarti puji-pujian atau mazmur, Tehillim menjadi sebuah konser rohani untuk memberikan pujian kepada Tuhan melalui musik, narasi, dan visual sinematik yang indah dan menyentuh hati. Konser rohani yang dirancang untuk menghidupi mazmur ini diprakarsai oleh Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Dalam konser ini, Liliana menciptakan 14 lagu rohani yang lahir dalam perjalanan spiritual sekaligus bagian dari proses akademik yang dijalaninya dalam program Magister of Theology di STT Kingdom. Mahakarya konser persembahan pujian sinematik Tehillim juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Konser ini dinilai memiliki konsep yang unik karena memadukan unsur pelayanan, misi, dan karya musik yang seluruh lagunya diciptakan sendiri oleh Liliana Tanusudibyo. Saya bersyukur semuanya menjadi suatu mengequip kita untuk menjadi lebih baik lagi. Khusus hari ini juga bersamaan ada acara apresiasi dari MURI. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Semoga ini dapat memberikan semangat untuk kita selalu melakukan yang terbaik. Tehillim Concert The Heart of Worship turut dimeriahkan oleh deretan penyanyi ternama Indonesia yang membawakan lagu-lagu pujian ciptaan Liliana Tanusudibyo. Jadi ini first time juga kita bisa membawakan lagu rohani di konser ini, perdana juga buat kita. Jadi ini betul-betul spesial. Mungkin berkat Ibu Liliana kita bisa membawakan konser yang megah seperti ini. Sangat luar biasa sekali, sangat terhormat sekali bisa dipercaya Ibu untuk menyanyikan lagunya, kemudian bisa mengisi acara di konsernya gitu kan. Karena ini sangat berarti sekali. Tehillim Concert The Heart of Worship membawa pesan harapan di tengah tantangan kehidupan modern di mana menjadi ruang bagi setiap individu untuk menemukan kembali kedamaian, kekuatan, dan makna hidup dalam kasih Tuhan. Dari Jakarta, Nata Arman, Fihir Fauzia, iNews melaporkan.